Halo bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, kuasai kata-katamu. Biasanya pikiran penuh dengan kata-kata, relevan, tidak relevan, sampah semua jenis kata terus berkumpul di dalam dirimu. Dua orang sedang berbicara, dirimu hanya mendengarkan, dan kata-kata itu menjadi bagian dari pikiranmu, tanpa alasan lain, secara tidak sengaja. Dirimu mendengar dua orang berbicara. Dirimu menjadi terbebani. Dirimu bepergian dan dirimu membaca papan tanda, dan kata-kata itu menjadi bagian dari dirimu. Dirimu membaca iklan yang tidak perlu. Di majalah, orang membaca iklan lebih dari apapun. Atau dirimu terus bergosip dengan orang lain, tahu betul bahwa itu tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu dan energi. Tetapi kata-kata berkumpul di dalam dirimu seperti debu, berlapis-lapis, dan cerminmu akan tertutupi olehnya. Buddha berkata, kuasai kata-katamu. Jadilah telegraf. Dengarkan hanya yang penting, baca hanya yang bermakna. Hindari yang tidak perlu, yang tidak relevan. Bicaralah hanya yang tepat sasaran. Ucapkan setiap kata dari hati. Jangan hanya mengatakan sesuatu, seolah-olah dirimu adalah piringan hitam. Persis seperti piringan hitam. Dirimu mungkin tidak menyadari sama sekali apa yang dirimu katakan, mungkin hanya mengulang kebiasaan. Dirimu ahli dalam hal itu telah menjadi bagian dari pikiranmu. Itu mungkin terulang. Dirimu mungkin sama sekali tidak menyadari apa yang dirimu lakukan. Ketika Buddha berkata, kuasai kata-katamu, maksudnya, sadarilah. Mengapa dirimu mengatakan sesuatu? Kepada siapa? Dan apa tujuannya? Bersikaplah jelas, jika tidak, diamlah. Lebih baik tidak membebani orang lain dengan sampahmu. Jika dirimu bisa mencerahkan, bagus. Jika dirimu bisa meringankan beban, bagus. Jika tidak, lebih baik diam. Sutra berikutnya, kuasai pikiranmu. Selama beberapa menit, perhatikan setiap pikiran yang terlintas di benakmu, dan dirimu akan terkejut, pikiran itu tampaknya gila. Ia melompat dari satu pemikiran ke pemikiran lain, tanpa alasan sama sekali. Seekor anjing mulai menggonggong di lingkungan sekitar, dan pikiranmu mengambil petunjuk darinya, dan dirimu teringat anjing yang dirimu pelihara di masa kecilmu, dan anjing itu mati. Lalu dirimu mulai merasa sedih. Dan karena kematian anjing itu, dirimu mulai berpikir tentang kematian, dan kematian ibumu dan kematian ayahmu. Dan dirimu menjadi marah, karena dirimu tidak pernah merasa nyaman dengan ibumu, selalu ada konflik. Anjing itu masih menggonggong, sama sekali tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Dan dirimu telah melakukan perjalanan sejauh ini. Apapun bisa memicu suatu proses dalam dirimu. Ini adalah semacam perbudakan, dirimu berada di bawah belas kasihan keadaan. Ini bukanlah penguasaan. Dan seorang sannyasin, seorang pencari, harus menjadi seorang penguasa.
Ia berpikir hanya jika ia ingin berpikir. Jika ia tidak ingin berpikir, ia hanya menunda pikirannya. Ia tahu bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara menundanya. Dirimu tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, dirimu tidak tahu bagaimana cara menundanya, pikiran terus bekerja. Ia mulai bekerja sejak masa kanak-kanak, dan terus bekerja sampai dirimu meninggal. 70 tahun, 80 tahun, terus bekerja. Begitu banyak pekerjaan, dan kemudian dirimu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang hebat darinya, karena ia benar-benar lelah. Ia tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Ia bocor dari mana-mana. Jika dirimu bisa menundanya. Itulah inti dari meditasi, menunda pikiran, seni menunda pikiran. Jika dirimu bisa menundanya, ia akan mengumpulkan energi. Jika dirimu tidak memiliki pikiran, selama beberapa jam setiap hari, dirimu akan mengumpulkan begitu banyak energi, sehingga energi itu akan membuatmu tetap muda, segar, dan kreatif. Energi itu akan memungkinkanmu untuk melihat kenyataan, keindahan dari keberadaan, kegembiraan hidup, perayaan. Tetapi untuk itu, dirimu membutuhkan energi, dan pikiranmu memiliki sangat sedikit energi. Entah bagaimana dirimu hanya mengatur hidupmu. Dirimu menjalani hidup yang buruk, karena dirimu tidak tahu bagaimana mengumpulkan energi pikiranmu, bagaimana membuat penyimpanan dari pikiranmu. Terus-menerus bocor, dan dirimu tidak tahu bagaimana menghentikan kebocoran tersebut. Sutra berikutnya, jangan pernah biarkan tubuhmu melakukan hal yang merugikan. 3 hal, kata Buddha, hati-hati dengan kata-kata, kuasai pikiranmu, jangan pernah biarkan tubuhmu melakukan hal yang merugikan. Karena tubuh berasal dari hewan, tubuh adalah hewan. Ia senang menyakiti, ia kasar. Sadarilah hal itu. Jangan biarkan ia melakukan kekerasan. Jangan biarkan ia menyakiti siapapun. Karena jika dirimu menyakiti orang lain, kerugian itu akan kembali kepada dirimu, cepat atau lambat. Itulah keseluruhan teori karma, apapun yang dirimu lakukan kepada orang lain, akan dilakukan kepada dirimu. Jadi lakukan kepada orang lain, hanya apa yang dirimu ingin dilakukan kepadamu. Sutra berikutnya, ikutilah ketiga jalan ini dengan kemurnian, dan dirimu akan menemukan dirimu di satu jalan, jalan kebijaksanaan. Nasihat terakhir yang diberikan Buddha adalah, jangan ikuti ketiga jalan ini dengan penuh perhitungan. Ikutilah dengan polos, seperti anak kecil, sambil menjelajah, merasa takjub. Jadikanlah itu sebuah petualangan, tetapi jangan penuh perhitungan, jangan bersikap seperti pebisnis. Kita semua pebisnis, dan itulah salah satu alasan mendasar, mengapa kita terus kehilangan sukacita dari kehidupan. Seorang pebisnis tidak akan pernah tahu apa itu sukacita, ia selalu memikirkan keuntungan. Orang-orang bertanya, jika kita bermeditasi, apa keuntungannya? Apa yang akan kita dapatkan darinya? Jika aku berkata kepada mereka, bermeditasilah demi meditasi, mereka tampak bingung. Mereka berkata, lalu apa gunanya?
Mereka tidak bisa memahami bahwa dalam hidup, beberapa hal harus dilakukan tanpa perhitungan apapun. Cinta demi cinta, seni demi seni, meditasi demi meditasi. Segala sesuatu yang indah dan hebat tidak akan pernah bisa direduksi menjadi sarana untuk mencapai sesuatu yang lain. Dan pebisnis hanya mengetahui hal itu. Pikiran pebisnis selalu mereduksi segala sesuatu menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dan ini adalah tujuan. Meditasi adalah tujuan itu sendiri, bukan sarana untuk hal lain. Karena itu, jadilah seperti anak kecil, polos, tanpa perhitungan. Jadilah murni, dan dirimu akan menemukan dirimu di satu jalan, satu-satunya jalan, jalan yang benar, jalan kebijaksanaan. Sutra berikutnya, duduklah di dunia, duduklah dalam kegelapan. Kata-kata ini sangat bermakna, duduklah di dunia, duduklah dalam kegelapan. Duduklah dalam meditasi, duduklah dalam cahaya. Pilihlah tempat dudukmu. Biarkan kebijaksanaan tumbuh. Duduklah di dunia, berarti berada dalam pikiran, dan duduk dalam meditasi, berarti berada dalam ketiadaan pikiran. Berada dalam pikiran, berarti berada dalam kegelapan, dan ketiadaan pikiran berarti berada dalam cahaya. Jika dirimu telah memahami sutra-sutra sebelumnya, dirimu akan tahu bagaimana menjadi tanpa pikiran, dan kemudian ada cahaya, dan hanya cahaya. Dirimu dibanjiri cahaya, dirimu menjadi bercahaya. Dan begitulah kebijaksanaan tumbuh. Sutra berikutnya, tebanglah hutan, bukan pohonnya. Karena dari hutan muncullah bahaya. Tebanglah hutan, berarti tebanglah akarnya, sumber dari semuanya. Bukan pohonnya, karena pohon hanyalah gejala. Jika dirimu menebang satu pohon, pohon lain akan tumbuh. Jangan melawan gejalanya, telaah akarnya dan hancurkan akarnya. Akarnya adalah ego. Akarnya adalah keinginan ego. Akarnya adalah kemelekatan ego. Tebang seluruh hutan, ego, keinginan, kemelekatan, kelicikan, kepintaran, perhitungan, politik, singkirkan semua ini. Jangan terus melawan hal-hal kecil. Seseorang bertanya, bagaimana aku bisa menyingkirkan amarah? Nah, tanpa menyingkirkan ego, dirimu tidak akan bisa menyingkirkan amarah, dan jika dirimu mencoba, dirimu hanya akan menekannya. Orang-orang bertanya, bagaimana kita bisa menyingkirkan seksualitas? Dirimu tidak bisa menyingkirkan seksualitas jika dirimu tidak menyingkirkan ego dan keinginannya yang terus-menerus untuk lebih dan lebih lagi. Dirimu tidak bisa menyingkirkan seksualitas jika dirimu tidak bisa melihat kehampaan batin. Dalam penglihatan itu, seksualitas diubah menjadi spiritualitas. Telusuri akarnya, ke sumbernya. Namun, orang-orang terus memangkas pohon, berpikir bahwa begitulah cara mereka akan mengubah hidup mereka. Ya, mereka bisa menjadi lebih canggih, lebih berbudaya, lebih beradab, di permukaan lebih halus. Tetapi ini hanya di permukaan.
jauh di dalam mereka akan tetap sama, seburuk sebelumnya, atau bahkan lebih buruk, karena semua yang ditekan, akan membuat mereka semakin menyimpang. Sutra berikutnya, tebang hutan. Hilangkan hasrat dan bebaskan dirimu. Jika dirimu ingin menebang hutan, hilangkan hasrat. Lihatlah intinya, keinginan itu sia-sia. Hiduplah di saat ini, dan jangan mencoba untuk hidup di masa depan. Tidak seorang pun bisa hidup di masa depan. Bagaimana dirimu bisa hidup di masa depan yang belum ada? Dan keinginan memberimu ilusi untuk hidup di masa depan. Ketika duduk, dirimu mulai berpikir bahwa dirimu telah menjadi presiden suatu negara. Dirimu mulai menjalani mimpi, lamunan, berpikir bahwa dirimu telah menemukan keberuntungan besar. Sebuah lotre telah dibuka atas namamu. Dan dirimu mulai berpikir dan menjadi sangat terganggu, benar-benar terganggu, apa yang harus dilakukan dengan ini? Orang-orang bahkan mulai hidup dalam imajinasi. Jaga dirimu sendiri. Hasrat membuatmu sibuk dengan ketiadaan, dan terus menghancurkan apa yang ada. Dan saat ini adalah satu-satunya kehidupan. Di sini saat ini adalah satu-satunya kehidupan. Jalani dengan totalitas, jalani dengan seluruh keberadaanmu. Sisihkan pikiranmu, dan lompatlah ke saat ini tanpa pikiran. Dan semua berkah keberadaan akan menghujanimu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.